Pemirsa, selesai sudah presidensi G20 di Bali. Rangkaian KTT ditutup dengan pengesahan Deklarasi Bali Leaders Declaration oleh Presiden Joko Widodo. Lantas bagaimana langkah konkret untuk menindaklanjuti 5 poin penting dari komunike itu? Saya Vera Bahaswan, inilah Special Report KTT G20 berakhir mulus. Yang saya hormati, kita telah tiba pada akhir dari KTT G20. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang mulia semua dan juga selamat jalan and have a safe trip. Dan baiklah, dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Terima kasih, dan palu kepemimpinan saya serahkan kepada India. Pemirsa, saat ini kita menyaksikan bersama visual terkini terkait dengan uji coba kereta cepat yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa kerjasama Indonesia dengan Tiongkok terkait dengan pengadaan kereta cepat, khususnya ini adalah Jakarta-Bandung, akan segera dilakukan. Kereta cepat inspeksi ini bertugas memastikan keamanan dan perawatan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dilengkapi teknologi canggih dan teruji, kereta ini mampu mendeteksi lebih dari 60 parameter teknis secara real time. Mulai dari status peralatan jalur, listrik aliran atas, komunikasi persinyalan, dan respon dinamis kereta. Termasuk deteksi potensi isu dari operasional dan kondisi di lingkungan sekitar. Tim teknis terlatih akan berlangsung melakukan perbaikan yang diperlukan. Kereta cepat inspeksi ini akan dijalankan di setiap hari sebelum jalur kereta digunakan untuk kereta penumpang. Terima kasih, Sisi. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyaksikan bersama uji coba operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang tadi sudah kita saksikan bersama. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sore tadi resmi menutup KTT G20 di Bali. Presiden Jokowi juga sekaligus menyerahkan presidensi G20 tahun 2023 kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Presiden Joko Widodo resmi menutup KTT G20 di Bali. Lalu presidensi pun diserahkan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi, yang mana India akan menjadi presidensi KTT G20 tahun 2023. Presiden Jokowi meyakini presidensi India dapat melanjutkan amanah, tugas, dan tanggung jawab G20 yang disepakati pada tahun ini di Bali. Salah satu poin penting capaian KTT G20 di Bali adalah pemulihan ekonomi global. Para pemimpin yang saya hormati, kita telah tiba pada akhir dari KTT G20. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang mulia semua dan juga selamat jalan and have a safe trip. Dan baiklah, dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup.
Terima kasih. Dan palu kepemimpinan saya serahkan kepada India. Presiden Jokowi meminta semua pemimpin negara G20 mendukung presidensi India. Indonesia juga akan terus mendukung kesuksesan G20 India, baik sebagai dari Troika maupun sebagai sahabat India. Tim Liputan Metro TV. Presiden Joko Widodo di hari kedua KTT G20 kembali menyinggung soal perang yang tak tuntas telah menyebabkan krisis global. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka sesi ketiga KTT G20 tentang transformasi digital. Stop the war. I repeat, stop the war. A lot is at stake. Banyak hal yang dipertaruhkan. Perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik. Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerukan bahwa G20 harus berperan dalam meningkatkan akses dan kapasitas digital di negara berkembang. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka KTT G20 dengan sesi transformasi digital. G20 harus dapat memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau bagi semua. Kedua, literasi digital. Melek digital bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Literasi digital harus menjangkau semua agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. G20 harus dapat menggerakkan kerjasama penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang. Ketiga, lingkungan digital yang aman. Hoax dan perundungan cyber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Kebocoran data akibat kejahatan cyber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun US dollar pada tahun 2024. Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital termasuk melalui tata kelola digital global. Yang mulia, kita harus bekerja sama untuk memastikan manfaat digital dapat dirasakan secara merata oleh semua. Saya mengundang kontribusi yang mulia untuk masa depan dunia digital yang aman, yang inklusif, dan yang bermanfaat bagi semua. Yang mulia, Presiden Joko Widodo telah menutup KTT G20 yang digelar di Bali dan menghasilkan deklarasi Bali 2022. Lalu bagaimana pelaksanaan kesepakatan deklarasi Bali ini? Kita bergabung dengan jurnalis senior MJN Kania Sutisna Winata yang saat ini sudah bersama Menkominfo Joni G. Plate langsung dari Bali. Kania, jadi apa tindakan konkret yang akan dilakukan pemerintah Indonesia terhadap hasil deklarasi Bali 2022 ini? Baik, terima kasih Vera. Betul, saat ini kami masih berada di Media Center walaupun KTT G20 sudah secara resmi ditutup dan kemudian kita juga sudah mendengarkan ada sebuah Leaders Declaration yang dihasilkan oleh para leaders atau para head delegates dari negara anggota G20 yang berkumpul di Nusa Dua Bali ini, dan kemudian tadi kita juga sudah menyaksikan bersama-sama penyerahan tonggak atau tongkat kepemimpinan presidensi G20 kepada India. Ada banyak sekali pencapaian yang disepakati atau beberapa poin yang dikatakan disepakati, tepatnya ada 52 poin yang disepakati dalam Leaders Declaration yang halamannya ini ribuan, dan ke-52 poin ini adalah buah dari hasil selama 1
tahun terakhir ini sesungguhnya. Ini adalah kerja keras yang dilakukan dari sejak presidensi G20 diserahkan ke India tahun kemarin, yang kemudian diikuti dengan beragam pertemuan. Ada sekitar 150 pertemuan dari tingkat working group, engagement group, kemudian deputi, dan juga ada ministerial, sampai dengan kita baru saja bersama-sama menyaksikan hasil dari KTT G20, di mana para pimpinan atau head of negara-negara anggota G20 bersama-sama melaksanakan leaders meeting atau KTT yang berlangsung di Bali dari sejak kemarin atau 2 hari ini, 15 sampai dengan 16 November 2022. Dan untuk mengetahui lebih jauh apa sebenarnya makna di balik Leaders Declaration yang kemarin-kemarin ini kita sempat agak was-was gitu, apakah sebuah komunike, itu berulang kali begitu ya disampaikan, apakah sebuah komunike atau sebuah Leaders Declaration ini akan tercapai dalam forum G20 yang dilaksanakan di Indonesia pada tahun ini. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate yang sudah bersama saya pada kesempatan kali ini. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore kan ya. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Saya tahu ini ada jadwal-jadwal berikutnya yang harus dihadiri. Tapi pertama-tama saya ingin menanyakan apa pendapat dari Pak Joni tentang Leaders Declaration KTT G20 yang sebenarnya sudah kita dengarkan juga bersama-sama apa esensinya, dan kemudian juga disampaikan oleh Presiden bahwa sebenarnya ini hanya ada satu paragraf gitu yang membuat selama ini diskusinya berjalan alot, yaitu paragraf mengenai perang, bahwa kemudian dikatakan sekarang Leaders of Declaration ini dihasilkan melalui konsensus yang artinya disepakati oleh semua pihak yang terlibat atau yang menjadi anggota dari G20 ini. Bisa diceritakan seperti apa proses di balik itu? Ya, yang pertama pastikan ya kita patut bersyukur ya bahwa akhirnya presidensi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo sebagai ketua ya berhasil luar biasa suksesnya. Ini satu kesuksesan yang luar biasa di luar bayangan banyak pihak, baik dalam negeri maupun di luar negeri, karena pengalaman rapat-rapat sebelumnya. Ya, dengan disepakatinya konsensusnya agenda-agenda pembahasan KTT G20 Indonesia, isu-isu prioritasnya, maka akhirnya kita bisa dihasilkan Leaders Declaration, Bali Leaders Declaration seperti disebutkan tadi. Ini satu proses yang sangat panjang kan. Pada prinsipnya G20 itu hanya bisa menghasilkan deklarasi kalau disepakati seluruhnya ya secara konsensus. Kalau ada satu saja tidak sepakat, maka tidak ada deklarasi. Nah, itu berarti rapat kemarin dan hari ini seluruhnya sepakat, ya, termasuk pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, G20 seperti Bapak Presiden tekankan ya, G20 itu adalah yang membicarakan sektor ekonomi dan perdagangan, ya, ekonomi, perdagangan dan keuangan. Tetapi saat ini ya yang diperdebatkan itu adalah masalah politik dan perang. Ya. Dan ini menjadi bagian dari G20 karena memang terkait. Akibat dari perang berdampak pada krisis sektor keuangan, krisis sektor ekonomi, krisis energi, krisis pangan, dan seterusnya. Sehingga dia menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Walaupun di dalam deklarasi dibagi dalam dua bagian. Ya. Bagian satu adalah yang geopolitik, bagian yang kedua adalah substansi prioritas G20 itu sendiri. Nah, ini satu proses yang panjang kan ya. Karena apa? Ini hanya bisa terjadi karena Bapak Presiden kita, leadership dan diplomasinya bisa diterima oleh semua anggota G20 dan secara khusus pihak yang bertikai di Ukraine. Ya, ini betul-betul yang diplomasi yang harus kita acungi jempol. Karena apa? Kemudian juga digarisbawahi berulang kali bahwa ini adalah masalah kepercayaan, ini adalah masalah penghormatan. Betul. Kepada Indonesia. Ini adalah hasil pekerjaan panjang diplomasi yang tidak dilihat di publik, tapi sebenarnya ada di ruang publik. Di mana Bapak Presiden berkomunikasi dengan semua pihak, bahkan ke Ukraine dan ke Moskow, ke Rusia ya. Nah, kali ini saya melihat sendiri bagaimana pada saat pembahasan di ministerial meeting sebelum-sebelumnya itu deadlock semuanya. Tidak bisa menghasilkan.
Dan kali ini semua pihak, termasuk pihak Rusia, ya hanya untuk Indonesia kita sepakati condemnation war itu. Ya. Condemn itu kan sebetulnya itu disampaikan langsung oleh delegasi Rusia yang hadir. Ya, pasti harus dibicarakan di dalam rapat, ya. Condemn itu kan sebetulnya pengutukan, kutuk, ya. Tapi kutuk kepada perang. Dari kutuk kepada semua pihak yang berperang. Dan bahwa Presiden di saat awal sudah menyampaikan bahwa akhiri perang. Akhiri perang dan mengutuk perang itu karena perang berdampak begitu luas ya terhadap kerusakan dunia. Ya. Jadi sekali lagi kan ya ini dalam satu proses yang panjang, dia tidak sebentar dan kita perlu menyampaikan ini hasil dari satu diplomasi tingkat tinggi yang luar biasa dilakukan dan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden melalui semua instrumen. Baik. Ya. Dan ini kalau kita bicara mengenai apa kemudian manfaatnya bagi Indonesia, saya ingin bicara sedikit soal agenda hari ini adalah soal transformasi digital, ekonomi digital. Ini adalah salah satu agenda prioritas yang diusung oleh Indonesia gitu untuk dibicarakan dalam KTT G20 sepanjang pertemuan-pertemuan yang terjadi selama G20 dan tadi sudah disampaikan juga oleh Presiden apa saja pencapaiannya termasuk juga bagaimana membuat internet konektivitas ini bisa diakses oleh semua pihak. Bagaimana juga negara maju itu punya peran untuk memastikan yang namanya digitalisasi, konektivitas itu bisa diakses oleh semua. Nah ini mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut poin-poin pentingnya apa saja. Jadi di agenda prioritas ketiga yaitu transformasi digital, setidaknya 3 atau 4 poin utama yang disepakati di sana. Yang pertama adalah inklusi digital. Inklusi digital itu artinya terbangun dan tergelarnya infrastruktur digital yang merata dan menjangkau semuanya. Ya. Nah saat sekarang ini dari 8 miliar penduduk dunia, ya, ada 2 miliar penduduk dunia yang sama sekali tidak punya akses terhadap internet. Ya. Karenanya kepada mereka harus diberikan asistensi. Nah, komitmen para pemimpin G20 adalah juga memberikan asistensi agar terbangunnya infrastruktur yang inklusif. Dari inklusi digital itu infrastruktur yang tergelar secara merata. Termasuk kita di Indonesia. Bahkan sebelum ini tidak saja di dalam agenda prioritas. Presiden sudah menetapkan transformasi digital dengan membangun infrastruktur digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Itu adalah inklusi digital. Dan membangun di wilayah-wilayah yang luar biasa sulitnya ini bukan pekerjaan yang gampang. Ya. Ini harus kolaborasi, kerja bersama-sama. Itu isu yang pertama, inklusi digital. Yang kedua, literasi digital. Ya. Boleh kita berhenti di situ dulu, kita harus jeda sejenak. Akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat John Morton mengumumkan skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership atau JETP di sela KTT G20 Selasa di Bali. Lewat mekanisme JETP, Indonesia akan mendapatkan dana sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 310 triliun rupiah dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Dana ini diberikan untuk mendukung program-program energi bersih dan mengurangi emisi karbon. This landmark partnership support Indonesian ambitious climate target through the collaborative efforts and associated investment by our international partners, including the mobilizing of initial $20 billion of public and private financing in the next 3-5 years. Pendanaan itu akan disalurkan dalam bentuk dana kemitraan bersama JETP dengan sektor publik maupun sektor swasta, masing-masing senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 155 triliun rupiah. With respect to the $20 billion headline figure, that's divided between public contributions of about $10 billion and private contributions of $10 billion as well. I will note that it is also
I think historic to have a private sector commitment alongside a public sector commitment, and we really applaud and thank the Glasgow Financial Alliance for Net Zero and GFANZ for helping bring together. Komitmen pendanaan itu sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Joe Biden menyebut bahwa pemerintah Amerika Serikat bersama Jepang mendukung proses transisi energi Indonesia dari ketergantungan terhadap energi batu bara menjadi energi bersih dan ramah lingkungan. As we accelerate our investment and speed transition to clean energy future to meet the climate crisis head on, we have to make sure that they benefit people everywhere, not just in the larger countries. And that's why we're proud to partner with Indonesia and Japan under both our colleagues' an unflagging leadership from both of them, together with a broad coalition of countries to create the Just Energy Transition Partnership. Also critical to this effort has been the work of the Glasgow Financial Alliance for Net Zero, co-chaired by my friend and champion of global climate efforts, Mike Bloomberg. Together, we hope to we're mobilizing $20 billion support Indonesia's efforts to reduce emissions and expand renewable energy and support workers in the most affected by the transition away from coal. Program pendanaan strategis Just Energy Transition Partnership merupakan tindak lanjut dari Konferensi Perubahan Iklim atau COP26 di Glasgow 2021 lalu. Selain Indonesia, skema pendanaan untuk proses transisi energi juga didapatkan oleh Afrika Selatan. Tim Liputan MGR. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dari Media Center Nusa Dua Bali. Saya masih bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Masih membahas soal beberapa pencapaian yang dihasilkan oleh Indonesia melalui Leaders Declaration atau Bali Declaration yang dihasilkan oleh KTT G20 yang baru saja tuntas dilaksanakan. Dan saya ingin secara spesifik menyoroti hasil atau pencapaian yang saya ingin tahu juga gitu, apa sebenarnya manfaatnya bagi Indonesia, terutama kalau kita bicara soal transformasi digital, ekonomi digital. Tadi dinyatakan oleh Pak Joni, salah satu poin penting adalah bagaimana memastikan semua punya akses terhadap internet. Yang kedua adalah soal literasi digital. Jadi yang pertama tadi adalah inklusi digital ya. Inklusi digital itu berarti bangun infrastruktur seperti tadi kita sampaikan. Ini butuh biaya yang banyak, biaya yang besar. Untuk fiber optiknya, untuk satelitnya, untuk macam-macam itu ya. Nah ini bagaimana pembiayaan internasional memberikan akses untuk itu. Dan Indonesia sebetulnya sudah melakukan itu saat ini. Dan sedang melakukan itu. Satelit-satelit high throughput kita itu kan melalui sindikasi pasar uang internasional. Yang melalui kredit agency semuanya itu sudah jalan. Yang kedua isunya tadi. Kesepakatannya itu berarti soal pendanaannya juga. Soal pembiayaannya juga. Ya. Yang kedua adalah yang terkait dengan literasi digital. Ya. Membangun infrastruktur digital dan inklusi digital ya tidak akan banyak bermanfaat kalau tidak tersedia talenta digital. Ya. Karenanya di dalam agenda kedua yang penting itu adalah literasi digital dan kita di Indonesia melaksanakan itu mulai dari literasi digital tingkat yang paling rendah untuk very basic skills itu melalui gerakan nasional literasi digital, yaitu tahun 2021 saja melakukan pelatihan untuk 12,5 juta rakyat kita di Indonesia. Dan gerakan nasional literasi digital ini prize winner di ITU loh. Itu betul-betul diterima sebagai model literasi digital yang tepat untuk rakyat. Ya. Lalu kita juga butuh untuk intermediate skills, literasi digital untuk intermediate skills. Ini seperti untuk anak-anak kita yang setingkat SLTA, mahasiswa, sarjana-sarjana baru. Pelatihan-pelatihan skill intermediate ini seperti coding, Internet of Things, semuanya IoT, supaya bisa berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. Ekonomi digital kita bisa bertumbuh. Ini harus ada daya dukung. Nah, yang satu Indonesia ini UMKM, inklusi itu kan termasuk UMKM, UMKM. Mereka masuk ke digital harus didukung juga di sana, didukung oleh intermediate skills nih anak-anak kita ini. Dan literasi, dan yang ketiga terkait dengan skills itu advanced skills untuk policy maker ya, pelatihan untuk policy makers. Itu 3. Nah, isu yang ketiga yang dibicarakan adalah terkait dengan Digital Innovation Network. Pada saat kita membangun infrastruktur, membangun talentanya, SDM-nya, muncul kreativitas dan inovasi. Nah, inovasi-inovasi ini kan
Indonesia terkenal sebagai startup yang banyak, ya. Nomor 6 di dunia lah startup kita besar. Nah ini perlu dibangun networknya di antara anggota G20. Untuk apa? Untuk saling bertemu dan matchmaking. Ya termasuk untuk capital venture-nya. Nah kita sudah lakukan di Indonesia ini banyak itu Nexticorn misalnya. Nexticorn itu adalah untuk menghasilkan next unicorn. Itu melalui DIN itu, Digital Innovation Network. Ada juga soal pendanaan gitu ya. Tadi kan kemudian salah satu yang konkret yang dihasilkan gitu melalui KTT G20 ini adalah adanya pendanaan sebesar 20 miliar dolar Amerika yang bisa digunakan untuk transisi energi dan juga ekonomi digital. Itu nanti seperti apa tindak lanjut? Nah kalau pledge financing-nya, kalau kepala negaranya sudah bilang ada, itu berarti selanjutnya credit agencies-nya akan menindaklanjuti. Nah kalau untuk Indonesia, untuk kita, yang kita butuh di situ barangkali untuk pembiayaan teknologi tinggi, ya seperti misalnya untuk satelit, ya untuk satelit kan ini negara-negara besar, Prancis, Inggris, Amerika. Ya mereka punya satelit, jadi pledge financing dari credit agency mereka tidak susah itu, apalagi kalau pemerintahnya sudah sampaikan itu. Ya. Apalagi kita juga harus memetakan apa sebenarnya skala prioritas. Tetapi tidak saja itu, tidak saja yang bisa memulihkan ekonomi, karena kalau kita bicara ini kan sebenarnya konteksnya pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Persis, tidak saja itu kan, berarti dia harus dibangun dengan di platformnya juga, platform digitalnya. Platform digital kan juga mahal membangunnya, membiayainya mahal. Inilah nanti pledge syndication-nya untuk mempersiapkan membiayai dari hulu sampai hilir di sektor digital, di sektor energi, termasuk energi hijau. Nah, di topik digital yang dibahas di G20 ada juga tekanan ke aspek yang lain. Ya misalnya begitu ngomong soal platform digital, ya maka kita ngomong juga cross border data, ya cross border data itu dan cyber security itu termasuk alot, ya dan cyber security, ya. Nah tekanannya adalah cross border data yang berikan manfaat ekonomi, manfaat perdagangan bagi anggota, ya bagi rakyat di anggota G20. Nah ini kita nanti harus antisipasi betul, karena di situ harus memperhatikan berbagai legislasi dan payung-payung hukum yang seimbang antar negara pada saat data itu bergerak lintas batas negara. Itu yang kemudian diserahkan ke India sebagai presiden. Itu termasuk yang nanti akan diteruskan pembicaraannya oleh India. Ini dimulai dari Tokyo dulu. Ya pada saat di Indonesia kita nambah beberapa prinsip diskusinya, nanti akan dilanjutkan dibicarakan di India. Nah, yang tidak kalah penting tekanannya juga adalah terkait dengan begitu sebut data dan flow data, maka di situ ada yang berhubungan dengan cyber security. Nah, cyber security ini harus ditangani dengan baik, harus mempunyai komitmen yang kuat. Ya tidak saja secara infrastruktur dan teknologi, tapi dari sisi policy-nya juga harus kuat. Ya, karena semuanya juga harus aman dan nyaman begitu ya, kurang lebih seperti itu. Pak Joni, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan kembali ke Vera. Senior MGN Kania Sutisna Winata. Dan pemirsa, special report penyerahan presidensi G20 akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meninggalkan Bali setelah menghadiri KTT G20. Tak hanya Biden, sejumlah kepala negara dan delegasi telah terlebih dahulu meninggalkan Indonesia hari ini. Pesawat kepresidenan Amerika Serikat Air Force One lepas landas dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Rabu sekitar pukul 14:25 waktu Indonesia bagian tengah. Presiden Biden sebelumnya telah menghadiri acara peninjauan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Biden juga telah mengikuti rangkaian KTT G20 di Dapurva Kempinski, namun ia tak hadir saat jamuan makan malam di Garuda Wisnu Kencana. Selain Joe Biden, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga bertolak meninggalkan Bali. Erdogan nampak menaiki pesawat kepresidenan Turki bersama dengan ibu negara Turki Emine Gulbaran Erdogan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meninggalkan Bali menjelang deklarasi terakhir KTT G20 Selasa malam. Usai menghadiri jamuan makan malam,
Lavrov menyerahkannya kepada Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, untuk mewakili negaranya. Selain Menteri Luar Negeri Rusia, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Uni Emirat Arab juga telah meninggalkan Bali pada Selasa malam. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan kepemimpinan presidensi G20 selanjutnya kepada India. Jokowi menitipkan amanah kepada Perdana Menteri Narendra Modi untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global. Sejumlah tantangan berat dihadapi India usai menerima presidensi G20 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain ancaman resesi global 2023 dan belum berakhirnya pandemi COVID-19, India dihadapi dengan terus memanasnya geopolitik yang terjadi, terutama ekses dari perang Rusia-Ukraina. Dalam amanah yang disampaikan Presiden Jokowi, India diminta melanjutkan kepemimpinan presidensi G20 berikutnya untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan ekonomi global, serta pertumbuhan yang kuat dan juga inklusif. Jokowi meyakini G20 akan terus bergerak di bawah kepemimpinan India. Amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, G20 akan terus bergerak. Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari Troika, tahun depan Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 India. Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan. Dengan diserahkannya tampuk presidensi G20 kepada India, menandai berakhirnya presidensi G20 Indonesia. Berbagai solusi terbaik selama tahun kepemimpinan telah diupayakan dan pada akhirnya KTT G20 menghasilkan Leaders Declaration yang merupakan deklarasi pertama sejak Februari 2022. Tim Liputan Metro TV. Perdana Menteri India Narendra Modi memastikan presidensi G20 India akan inklusif, ambisius, tegas, dan berorientasi pada tindakan. India juga akan mendorong G20 bertindak sebagai penggerak utama global untuk membayangkan ide-ide baru dan mempercepat aksi kolektif. Excellencies, India is assuming responsibility of the G20 at a time when the world is dealing with geopolitical tensions, economic recession, increased prices of food and energy, and the long-term adverse effects of the pandemic all at once. At such a time, the world is looking towards the G20 with a lot of hope. Today, I would like to assure you that India's presidency of the G20 will be inclusive, ambitious, decisive, and action-oriented. Excellencies, assuming the presidency of G20 is a match. Presiden Jokowi telah menyerahkan presidensi G20 tahun depan kepada India. Lalu apa isu yang akan dibahas dalam KTT G20 tahun depan? Kita akan membahasnya dengan jurnalis senior MGN Don Bosco Slamun. Bang Don, presidensi G20 telah diserahkan kepada India. Lalu apa rencana pembahasan di KTT G20 tahun depan? Dapatkah dipastikan bahwa isu-isu penting yang telah diangkat oleh Indonesia ini dapat berkelanjutan, akan dilanjutkan pada G20 tahun depan? Ya, Vera, saya yakin bahwa isu-isu yang akan dibahas di India tahun depan itu adalah sustainability dari isu-isu yang dibahas pada presidensi G20 tahun 2022 oleh Indonesia ini.
Jadi mungkin tidak akan ada yang baru seperti tadi sudah dikatakan bahwa India akan lebih ambisius, lebih decisive, akan ada hal-hal yang kemudian action oriented. Jadi saya kira kalau soal action oriented, Pak Jokowi sebagai presidensi G20 juga sudah mengatakan bahwa ini harus menghasilkan hal-hal yang konkret. Jadi saya kira sama. Dan saya yakin karena ini akan ada dalam sebuah kepemimpinan yang kolektif sebetulnya yang disebut sebagai Troika, Indonesia akan tetap ikut dalam pembahasan topik-topik atau tema-tema presidensi ketika India yang memegang, plus akan ada Brasil yang akan menjadi tuan rumah presidensi pada tahun 2024. Jadi kalau lihat itu sangat mungkin akan ada beberapa hal yang akan sangat sustain. Dan yang paling menarik itu Vera, ketiga-tiganya ini kan negara selatan sebetulnya. Atau negara berkembang, bukan negara yang negara maju. Jadi kalau lihat topik-topiknya yang disebut inklusif dan seterusnya itu kira-kira mirip-mirip gitu. Tetapi mungkin akan ada hal yang istimewa misalnya kalau di India dengan teknologi digital yang lebih maju dibanding Indonesia misalnya, mungkin juga akan ada hal-hal yang lebih inovatif dan lebih maju dibanding pembahasan sekarang. Tetapi kalau unsur yang paling penting itu adalah action oriented, itu tidak akan berbeda. Ini adalah style seorang Presiden Jokowi ketika menjadi presidensi G20 di tahun 2022 dan mungkin Modi karena kedua figur ini mirip dalam action sebetulnya, Vera. Kira-kira begitu. Iya. Lalu Bang Don, kalau kita ingat begitu ya, beberapa kali Pak Jokowi selalu berulang mengucapkan stop the war atau hentikan perang. Nah, apakah himbauan dari Presiden Jokowi terlebih juga dimasukkan dalam Leaders Declaration untuk menghentikan perang, ini bisa didengar oleh mereka yang berperang, dalam hal ini adalah Rusia? Iya Vera, saya melihat beberapa kali dan ketika membuka pertemuan juga Presiden Jokowi mengatakan untuk menghentikan perang atau menyerukan untuk menghentikan perang. Lalu kemudian seruan itu kemudian ada di dalam paragraf 3 Leaders Declaration yang keluar pada hari ini. Ini adalah persoalan yang krusial, tetapi keberanian untuk mengatakan kebenaran adalah sesuatu keharusan politik, suatu keharusan moral, dan suatu keharusan global. Dan Jokowi sudah mewakili keharusan itu dengan menyatakan begini. Semula ini kan ada semacam pembicaraan-pembicaraan yang sangat krusial. Apakah perang Rusia ke Ukraina ini harus dikondem atau harus dikutuk atau harus dikecam. Dan kemudian di paragraf ketiga hari ini itu dinyatakan begitu karena ini adalah konsen dari sebagian besar negara anggota G20. Lalu kemudian negara anggota G20 ini juga mengacu pada resolusi PBB pada bulan Maret lalu yang mengecam perang itu dan meminta Rusia untuk menarik pasukan dari sana tanpa syarat dan menghentikan perang. Karena kemudian diakui di dalam paragraf itu, betul G20 itu bukan sebuah institusi yang membahas isu-isu keamanan. Tetapi isu-isu keamanan itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan atau kemajuan ekonomi. Karena ternyata perang Rusia dan Ukraina ini sudah menimbulkan krisis energi, krisis ekonomi dan terutama krisis kemanusiaan. Banyak yang tewas dalam perang. Kemudian fasilitas, lalu kemudian gangguan pada supply chain pangan dan seterusnya. Hal-hal seperti itu pada akhirnya menimbulkan krisis global. Jadi kalau lihat seruan Presiden Jokowi untuk hentikan perang, ini ada konteksnya dengan situasi global, lalu kemudian itu dimasukkan dalam paragraf ketiga dan yang kemudian keluar pada hari ini. Dan orang merasa bahwa tidak akan ada hal seperti ini gitu karena itu akan menimbulkan perpecahan. Tapi ternyata itu cara Indonesia menyelesaikan Leaders Declaration ini membuat tetap utuh G20 itu adalah sebuah cara yang sangat smart. Demikian Vera. Baik, kita tunggu aksi konkret dari Rusia untuk bisa melakukan gencatan senjata tanpa syarat. Kita tunggu bagaimana nanti aksinya. Terima kasih jurnalis senior MGN Don Bosco Slamet sudah bergabung bersama kami di Special Report.
Lalu pemirsa, apa yang bisa dilakukan India untuk melanjutkan upaya pemulihan global seperti yang diharapkan Jokowi, dan mampukah presidensi India berperan sebagai wasit untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Ali Abdullah Wibisono. Selamat sore Mas Ali. Halo, selamat sore. Ya, Mas Ali, India ini memegang presidensi G20 tahun 2023. Bagaimana memastikan bahwa isu-isu yang telah diangkat dalam presidensi G20 di Indonesia ini berkelanjutan hingga G20 berikutnya? Baik, ya menurut saya agenda yang dibawa oleh India dalam presidensi G20 India yang sudah dimulai ya 1 Desember 2022 ini, itu tentunya akan membawa agenda yang sudah terus dibawa oleh Indonesia. Jadi secara tradisional kepemimpinan di G20 itu selalu membawa agenda atau meneruskan agenda dari pemimpin yang sebelumnya. Itulah sebabnya kepemimpinan G20 itu sebenarnya merupakan suatu troika begitu, yaitu kepemimpinan itu ada kesinambungan antara presidensi yang sebelumnya, yang sedang memegang, dan yang berikutnya gitu. Nah, kalau kita perhatikan secara umum apa yang selama ini dikemukakan oleh Sherpa G20 India yang Amitabh Kant itu banyak agenda-agendanya yang serupa dengan agenda yang kita bawa sekarang. Jadi hal-hal berkenaan dengan teknologi hijau, ya, kemudian juga integrasi antara mitigasi atau adaptasi perubahan iklim dan pembangunan, kemudian juga tentunya teknologi digital, ya, karena India itu firm believer ya terhadap teknologi digital, kemudian pembayaran digital dan blockchain. Itu mereka ingin mengedepankan solusi-solusi digital untuk masalah-masalah tradisional gitu intinya, dan ingin membuat pemerintah lebih engage dengan masyarakat lewat platform-platform digital. Jadi saya kira ya, Mas Ali, bagaimana dengan isu krusial seperti perdamaian dunia untuk menjembatani misalnya perang antara Rusia dan Ukraina? Mungkinkah itu juga akan diangkat sebagai salah satu isu dalam G20 tahun depan oleh India? Ya, India itu profilnya berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia berusaha untuk menjadi bridge builder ya. India ini solution maker ya, ingin problem solving oriented ya negaranya. Dan bobot India tentu suka tidak suka kita harus akui lebih tinggi ya dari Indonesia, karena dia adalah negara demokrasi terbesar di dunia, negara kedua terbesar di dunia dari segi populasi, dan ekonominya juga sangat maju. India itu baru berhasil ya menuntaskan problematika kerawanan pangannya. Saya kira India akan berusaha untuk problem solving oriented masalah Rusia Ukraina. Jadi rekonsiliasi antara Rusia Ukraina akan diupayakan, dan memang harus kita akui juga kepemimpinan India di G20 yang di tahun depan ini lebih menantang daripada Indonesia. Kita saksikan di Indonesia G20 walaupun kita berhasil menyelesaikan ratusan agenda G20, bagaimanapun Rusia, Meksiko, Brazil tidak hadir, dan negara-negara besar cenderung egois dengan agenda politiknya masing-masing. Di India akan punya pekerjaan rumah untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Ya, Mas Ali, kita tahu bahwa India ini kan merupakan anggota dari BRICS gitu ya, yang di dalamnya ada Rusia juga. Nah, bagaimana pengaruh keanggotaan India dalam presidensi G20 tahun depan dengan posisinya ini bisa dikatakan di dua kaki? Baik, Mas Ali, tapi dijawab usai jeda. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Report. We must end the war.
If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama pakar hubungan internasional Ali Abdullah Wibisono. Mas Ali, kalau tadi sebelum jeda saya sempat bertanya terkait dengan India yang merupakan anggota dari BRICS yang di dalamnya juga ada Rusia. Nah, bagaimana pengaruh keanggotaan India dalam presidensi G20 tahun depan dengan posisi India yang dianggap bisa bermain dua kaki? Betul. Jadi India ini berbedanya dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia sudah lama menjalin suatu kemitraan yang strategis dengan Amerika Serikat, India itu cenderung lebih baru ya dalam membangun kemitraan strategis, kira-kira baru tahun 2006. Jadi baru 15 tahunan dia sebenarnya membangun kemitraan strategis dan dengan Amerika Serikat. Kemitraannya lebih banyak dengan Rusia sebenarnya ya, khususnya dalam hal membangun kapabilitas nuklir. Nah, sehingga relasi India dengan Amerika Serikat itu memang cenderung pragmatis dan diwarnai dengan kewaspadaan. Nah, India itu menghadapi G20 ini juga dengan suatu kewaspadaan. India tidak akan mengkhianati dalam tanda kutip Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat. Dia tahu Amerika Serikat meskipun sudah mulai melemah gitu ya, tapi masih hegemoni dunia. Itu adalah satu kenyataan yang dia harus terima. Di saat yang sama, India juga punya masalah besar dengan China. Ya. Berbeda dengan Indonesia yang tidak berbatasan langsung dengan China. India berbatasan langsung, berbatasan darat dan sudah mengalami perang fisik ya beberapa kali. Terakhir di wilayah Ladakh dia kehilangan beberapa prajuritnya dalam pertempuran di situ dengan China. Jadi direct combat dia sudah pernah. Jadi India akan menghadapi G20 dengan kewaspadaan dan berusaha untuk itu tadi yang saya bilang problem solving oriented. Jadi tidak berusaha untuk menjadikan G20 ini menjadi istilahnya dibajak oleh kekuatan-kekuatan besar yang kemudian menjadikannya suatu forum politik dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunia ya, termasuk kerawanan pangan dan kemudian krisis ekonomi dan digitalisasi ekonomi yang bermata dua itu ya, artinya pedang bermata dua itu ya, dia memberi manfaat dan juga risikonya besar. Nah, saya kira itu. Nah, saya kira publik India itu juga lebih menghadapi G20 ini juga mengharapkan ada solusi yang nyata. Mereka ingin punya peranan internasional yang lebih besar. Nah, sekarang tinggal sebenarnya pemimpin-pemimpin Eropa ya yang menjadi bagian dari G20, Uni Eropa, Amerika Serikat, ya Rusia, ya ini bagaimana mereka akan menghentikan perang, gitu ya, seperti yang dipesankan oleh Pak Jokowi, bagaimana menghentikan perang. Baik, artinya pertanyaannya bukan soal berani atau tidak beraninya India bersikap bebas aktif seperti Indonesia menghadapi perang Rusia dan juga Ukraina, tetapi memang tidak mau saja karena India yang begitu waspada dan penuh dengan pragmatisme menurut Anda ya? Ya, India itu sikapnya lebih firm ya daripada Indonesia. Bahkan kalau kita lihat Menteri Luar Negeri Jaishankar itu pernyataannya sangat tegas sekali bahwa perang ini adalah perangnya Eropa.
gitu ya. Dan negara-negara berkembang seperti termasuk India itu punya kepentingan besar untuk menjaga kedaulatannya dan lain sebagainya. Itu adalah suatu statement yang sangat berani ya keluar dari Kementerian Luar Negerinya bahwa negara-negara berkembang itu berdikari dan lain sebagainya. Itu nah bagi saya itu membuat India itu berbeda dengan Indonesia. Nah, tapi kan sekarang begini, bagaimana membuat perang itu berakhir seperti yang dibilang Pak Jokowi. Nah, artinya Amerika Serikat harus bertanya lagi kepada publiknya, mau sampai kapan perang di Ukraina ini berlangsung, gitu. Mau sampai kapan? Rusia juga harus bertanya kepada publiknya, karena dengan dinamika yang ada sekarang, perang ini belum ada deeskalasinya begitu ya. Putin kemudian melakukan wajib militer, Amerika Serikat tetap berambisi untuk melumpuhkan Rusia, Ukraina cenderung eskalatif juga gitu ya, memfasilitasi Amerika Serikat gitu. Sementara dukungan publiknya mungkin berbeda gitu ya. Putin tidak datang sekarang itu kan antara lain karena dia tidak yakin stabilitas politik dalam negerinya aman. Baik, Mas Ali, kalau memang kondisinya demikian, perlukah menurut Anda Indonesia untuk melobi India agar mau menjembatani dan berusaha mencari titik temu untuk penyelesaian perang Rusia dan Ukraina? Melobi India saya kira bukannya tidak perlu ya, tetapi India punya agenda kebijakan luar negeri yang saya kira pasti sejalan dengan Indonesia dalam hal ini ya, dalam hal perang di Ukraina itu. Mereka juga ingin menjadi mediator untuk rekonsiliasi gitu. Nah, mereka juga pragmatis, apakah kami diundang untuk menjadi mediator rekonsiliasi gitu ya, mereka juga bertanya-tanya, tapi mereka juga mengusahakan itu dan sudah melakukannya gitu. Jadi jalan ke depan untuk perang Ukraina itu kembali pada itikat baik dari negara-negara yang terlibat, Eropa, Amerika Serikat dan Rusia untuk menghentikan dulu gencatan senjata dulu ya. Nah, Asia itu punya masalahnya lagi gitu. Maksud saya adalah gini ya, kepemimpinan ekonomi dunia itu bagaimanapun sudah bergerak ke Asia gitu. Jadi saya jadi teringat juga ya pernyataan dari Jeffrey Sachs ya di Amerika Serikat ya, merefleksikan dukungan publik Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terlalu besar juga terhadap dukungan kepada Ukraina ya, bahwa sudahlah gitu ya, kepemimpinan Amerika Serikat ya, dominasi dunia itu sudah mulai mundur. Berikan kepemimpinan itu kepada ekonomi itu, jalan itu kepada Asia. Gitu. Jadi dengan semangat ini saya kira India akan lebih didengar ya dalam hal penyelesaian konflik di Ukraina. Baik, India harusnya bisa didengar, kalaupun juga India mau manfaatkan posisi tersebut, bisa begitu ya, untuk bisa menjembatani perang yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional Ali Abdullah Wibisono sudah bergabung bersama kami di Special Report. Pemirsa, penampilan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono jadi sorotan saat agenda penanaman mangrove para pemimpin G20 di Tahura, Ngurah Rai, Bali. Basuki tampil nyentrik dengan membawa kamera DSLR layaknya fotografer. Sekilas mungkin banyak yang tidak mengenali sosok di antara para pemimpin negara G20 ini. Memakai topi di balik, membawa kamera DSLR, saru dengan para fotografer. Ya, dia adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Penampilan nyentriknya membuat masyarakat salah fokus. Menteri Basuki memang dikenal hobi fotografi dan kerap mengabadikan momen-momen spesial.
termasuk saat Presiden Joko Widodo berkeliling dan menanam bibit mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar, Bali di hari terakhir KTT G20. Bahkan Menteri Basuki tidak ragu untuk berebut tempat dengan awak media agar menghasilkan jepretan yang bagus. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, ada beberapa momen menarik yang tertangkap kamera netizen selama acara G20. Usai menghadiri jamuan makan malam di Garuda Wisnu Kencana tadi malam, Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba-tiba turun dari mobilnya. Macron memilih berjalan kaki sejauh 2 km. Dulu dorang bagi tahu kenapa macam ni. Kalau tak confirm tak boleh pergi. Bila aku Pemirsa, inilah rekaman saat Emmanuel Macron turun dari kendaraan pribadinya dan berjalan kaki di ruas jalan protokol Bali. Macron bahkan menggendong seorang bayi menyapa warga setempat dan menerima permintaan foto warga. Macron juga, meski dikelilingi para pengawal, Macron terlihat menikmati acara jalan malam santainya tersebut. Pihak Polri menyatakan Macron berjalan kaki dari Simpang Uluwatu sampai dengan Politeknik Jimbaran sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah. Diketahui Macron memiliki kedekatan emosional dengan Bali. Lantaran waktu kecil, Macron kerap diajak orang tuanya jalan-jalan di Pulau Bali. Selain mendapat pengawalan dari pengawal pribadi, sejumlah personel kepolisian juga nampak mengawal presiden berusia 44 tahun tersebut. Thank you, Macron, for stop. Thank you, Macron, for stop. Pemirsa, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menyampaikan apresiasi kepada cara pandang Indonesia untuk mengatasi krisis global. Inggris dan Indonesia akan meningkatkan kerjasama ke depannya, khususnya untuk menjangkau level yang lebih besar di tahap global. I'd like to thank the Indonesian President Jokowi for the role he has played in hosting these discussions and leading the G20 at this challenging time. Tomorrow, the Chancellor will build on these international foundations when he makes the autumn statement, outlining his plan to get the country on a positive trajectory, put the public finances on the right footing, and get debt falling. By promoting free markets, forging strong international relationships, and prioritising our stability and security, we will build a global platform for the United Kingdom to thrive, giving the people of our country the certainty that they need. Thank you. Pemirsa, rangkaian puncak KTT G20 dimulai sejak kemarin 15 November 2022. Sejumlah momen yang unik dan menarik perhatian pun terekam dalam sejumlah rangkaian kegiatan berskala internasional ini. Konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Bali sudah dimulai. Sejumlah delegasi dan pemimpin negara hadir dalam kegiatan ini. Sejumlah momen yang menarik perhatian pun terekam lensa para pewarta. Momen yang pertama adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden ketika memberi hormat saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kedua kepala negara tersebut saling tersenyum dan menyapa. Media mencatat Biden satu-satunya kepala negara yang hormat ke Jokowi pada momen tersebut. Momen menarik perhatian lainnya adalah saat makan siang KTT G20 di Nusa Dua Bali. Presiden Joko Widodo terlihat mengemudikan sendiri mobil buggy yang mengangkut sejumlah delegasi
G20. Nampak Sekjen OECD Matthias Kornmann duduk di samping Jokowi. Sementara Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dan Presiden Islamic Development Bank Al Jazeera duduk di kursi penumpang barisan kedua. Tampak sejumlah pas pampres mengikuti dari belakang sambil berjalan cukup cepat. Dan yang terakhir adalah saat Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri undangan gala dinner KTT G20 di Garuda Wisnu Kencana. Saat menunggu di ruang transit, mereka nampak berdua duduk dalam satu meja. Selain Mega dan SBY, hadir juga Wakil Presiden ke-9 Indonesia Hamzahas dan Wakil Presiden ke-6 Indonesia Tri Sutrisno. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Special Report akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat John Morton mengumumkan skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership atau JETP di sela KTT G20 Selasa di Bali. Lewat mekanisme JETP, Indonesia akan mendapatkan dana sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 310 triliun rupiah dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Dana ini diberikan untuk mendukung program-program energi bersih dan mengurangi emisi karbon. This landmark partnership support Indonesian ambitious climate target through the collaborative efforts and associated investment by our international partners, including the mobilizing of initial $20 billion of public and private financing in the next 3-5 years. Pendanaan itu akan disalurkan dalam bentuk dana kemitraan bersama JETP dengan sektor publik maupun sektor swasta, masing-masing senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 155 triliun rupiah. With respect to the $20 billion headline figure, that's divided between public contributions of about $10 billion and private contributions of $10 billion as well. I will note that it is also, I think, historic to have a private sector commitment alongside a public sector commitment, and we really applaud and thank the Glasgow Financial Alliance for Net Zero and GFANZ for helping bring together. Komitmen pendanaan itu sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Joe Biden menyebut bahwa pemerintah Amerika Serikat bersama Jepang mendukung proses transisi energi Indonesia dari ketergantungan terhadap energi batu bara menjadi energi bersih dan ramah lingkungan. As we accelerate our investment in speed transition to clean energy future, to meet the climate crisis head on, we have to make sure that they benefit people everywhere, not just in the larger countries. And that's why we're proud to partner with Indonesia and Japan under both our colleagues' an unflagging leadership from both of them, together with a broad coalition of countries to create the Just Energy Transition Partnership. Also critical to this effort has been the work of the Glasgow Financial Alliance for Net Zero, co-chaired by my friend and champion of global climate efforts, Mike Bloomberg. Together, we hope to mobilizing $20 billion to support Indonesia's efforts to reduce emissions and expand renewable energy and support workers in the most affected by the transition away from coal. Program pendanaan strategis Just Energy Transition Partnership merupakan tindak lanjut dari Konferensi Perubahan Iklim atau COP26 di Glasgow 2021 lalu. Selain Indonesia, skema pendanaan untuk proses transisi energi juga didapatkan oleh Afrika Selatan. Tim Liputan MGR. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi G20 di Bali menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration. Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan hasil konkret yang berisi daftar proyek kerjasama antar negara anggota G20 dan undangan.
Sebagai presidensi G20, Indonesia telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama 1 tahun kepemimpinan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan, pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia. Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan konkret deliverables yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Proyek kerjasama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat. Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, namun juga bagi dunia dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together. Recover stronger. Yang mulia, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada India yang akan melanjutkan kepemimpinan presidensi G20 berikutnya, amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, G20 akan terus bergerak. Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari Troika, tahun depan Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 India. Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan. Pemirsa, sore tadi Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Tiongkok membahas hubungan kerjasama kedua negara. Sebelum pertemuan dimulai, Presiden Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sama-sama menyaksikan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung secara virtual. Jokowi dan Xi Jinping duduk bersama diawali pemutaran video proyek kereta cepat. Proyek ini menjadi landmark kerjasama Indonesia dan Tiongkok sehingga pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelesaiannya. Progres proyek ini telah mencapai 80,4% dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun depan. Setelah menyaksikan proses uji coba, kedua kepala negara kemudian mengadakan pertemuan bilateral membahas sejumlah isu utama kedua negara. Dalam pandangan Tiongkok, menurut Xi Jinping, negara anggota G20 harus mengutamakan perkembangan kerjasama yang terbuka dan saling menghormati.
Menurutnya, modernisasi adalah hak segala bangsa dan Forum G20 mengirimkan sinyal positif untuk membantu negara-negara berkembang menghindari ketimpangan dalam pemulihan ekonomi. Hanya dengan kerjasama internasional, upaya menghadapi pandemi dan inflasi global bisa dilakukan. Sementara itu, sistem perdagangan internasional bisa terwujud dengan berpegang pada sistem yang disepakati dalam WTO. Dan Tiongkok dengan 6 negara lainnya mengusulkan kerjasama membangun kekuatan rantai suplai global. Tiongkok yang modern akan mendukung lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan manusia di dunia. Dan pemirsa, untuk membahas hubungan Indonesia dengan Tiongkok sudah bergabung bersama kami Bapak Makarim Wibisono, mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa periode 2004 hingga 2007. Selamat malam Pak Makarim. Selamat malam Mbak Vera, apa kabar? Kabar baik, semoga Pak Makarim juga dalam keadaan sehat. Pak Makarim, dengan pandangan Xi Jinping soal perdagangan yang inklusif, apakah Anda melihat masih ada dominasi pihak tertentu dalam perdagangan global ini? Saya merasa bahwa statement yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping ini adalah merupakan semacam juga dorongan atau anjuran ya, agar supaya sistem perdagangan internasional ini merupakan sistem yang terbuka, sistem yang inklusif, sistem yang tidak membeda-bedakan itu dari mana asal daripada barang atau jasa, dan juga maksudnya agar supaya timbullah semacam perdagangan yang berdasarkan aturan yang sama-sama dinikmati oleh semua negara. Jadi ini adalah semacam anjuran agar supaya hal itu bisa tercipta dan juga bisa merupakan sebagai tujuan daripada masyarakat internasional. Kalau kita melihat hubungan Tiongkok dengan negara-negara yang diajak kerjasama, ini kerap dituding sebagai diplomasi ekonomi yang tidak menguntungkan negara setempat. Nah, Tiongkok memiliki hubungan baik dengan Indonesia, namun tetap muncul opini pesimistik soal investasi Tiongkok di negara Indonesia. Anda melihatnya seperti apa terkait hal ini? Kalau saya melihat ya, bahwa sekarang ini Tiongkok ini kan sekarang menghadapi masalah yaitu trade war atau perang dagang dengan Amerika Serikat ya, yang dimulai sejak beberapa lama, sejak zamannya Donald Trump itu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa mereka ini sebenarnya mengharapkan adanya ruang gerak atau manuver bagi perdagangan dan investasi Tiongkok yang lebih luas, dalam arti kata dia bisa ke wilayah-wilayah di mana dia bisa mengembangkan investasinya itu. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa Tiongkok itu bisa menggerakkan dia punya usaha dalam rangka investasi di negara-negara Asia, demikian juga di Afrika, dan juga di negara-negara Amerika Latin dan juga Pasifik ya. Nah, jadi kita melihat sekarang bahwa apa yang sistem yang sejak dikuasai sejak zaman dulu oleh G7 ya, itu akan diharapkan ya bisa lebih menjadi perdagangan yang terbuka ya, dalam arti kata tidaklah ekonomi internasional ini didominasi oleh G7 ya, tapi merupakan suatu perekonomian internasional yang dikelola berdasarkan kaidah-kaidah universal ya. Ini yang kita mengharapkan, bukan hanya China ya, tapi juga Indonesia mengharapkan bahwa prinsip-prinsip agar supaya ekonomi yang inklusif dan juga mempunyai akses yang sangat luas itu merupakan suatu harapan bagi kemajuan internasional. Tapi kalau kita melihat begitu ya, Indonesia harus memposisikan diri sebagai ketua ASEAN di tengah kondisi Tiongkok yang kerap bersiteru dengan negara Asia Tenggara dalam hal perbatasan laut. Nah, bagaimana menyikapi hal ini seharusnya? Kalau kita melihat ya bahwa hubungan dari suatu negara ini kan bermuka yang berfungsi banyak ya. Ada muka ekonomi, ada muka teknologi, ada muka
militer, ada muka maritim dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita melihat ya bahwa perhubungan ataupun kerjasama antara bangsa itu bisa dikembangkan di yang namanya kemungkinan dari bidang-bidang ataupun sektor-sektor yang mungkin terlebih dahulu ya. Karena seperti diketahui ya, masalah yang menyangkut tuntutan China yang disebut Nine Dash Line itu merupakan suatu masalah yang sangat besar dan sangat complicated dan juga mempunyai masa yang sangat panjang ya. Malahan kalau kita lihat Presiden pimpinan China almarhum Xi Jinping ya, itu pernah mengatakan bahwa mungkin di dalam generasi kita belum bisa diselesaikan mengenai Nine Dash Line ini, tetapi generasi yang akan datang ya, masalah itu bisa dapat diterima dengan lebih baik. Jadi kami melihat bahwa di sektor-sektor ataupun lapangan-lapangan yang memungkinkan untuk dikembangkan, ya biarlah itu berkembang secara natur ya, secara alamiah. Nah, sedangkan di dalam sektor-sektor yang membutuhkan penelaahan dan juga renungan yang lebih dalam, ya kita bisa membuat semacam pendekatan yang jangka panjang ya untuk mengatasi masalah itu. Yang penting ya, kalaupun kita lihat dari aturan perdagangan, di dalam situasi yang menyangkut mengenai konflikasi teritorial ya, itu juga tidak menutup kita mengadakan joint development, jadi semacam usaha bersama untuk menggali apa hasil-hasil yang bisa dipetik ya. Nah, tanpa kita terpecah pada masalah-masalah sovereignty daripada wilayah itu terlebih dahulu. Jadi oleh karena itu marilah kita melihat hubungan internasional itu secara real dan juga melihat juga mana-mana yang bisa kita dikembangkan terlebih dahulu dan mana-mana yang kira-kira perlu direnungkan, kita renungkan secara lebih jangka panjang. Baik, bagaimana formula konkretnya Pak Makarim untuk bisa Indonesia menengahi antara konflik yang terjadi Tiongkok dengan beberapa negara di ASEAN ini, mengingat posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN? Begini ya Mbak Vera ya, kita kalau menyangkut masalah mengenai sovereignty, kedaulatan mengenai teritorial ya, itu adalah sesuatu yang sebaik yang pernah yang selanjutnya atau kita lihat sejarahnya diselesaikan oleh the claiming state atau negara-negara yang menuntut itu ya. Nah, apa yang bisa Indonesia lakukan adalah menganjurkan kepada semua negara-negara yang tersangkut pada konflik tersebut menyelesaikannya secara dialog atau secara damai, dalam arti kata jangan menggunakan kekerasan. Nah, selama itu perundingan itu bisa dilanjutkan, hendaknya dicari kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan kerjasama dalam mencari misalnya saja bagaimana menghasilkan ikan atau menghasilkan hal-hal lain yang ada di wilayah-wilayah yang menjadi sengketa itu berdasarkan kesepakatan apa yang disebut joint development tadi. Jadi kalau menurut hemat saya, penyelesaian mengenai territorial claim berdasarkan sejarah dan berdasarkan itu hendaknya diselesaikan oleh claiming state. Kita kan tidak pernah melihat ya bahwa ada semacam organisasi regional yang memecahkan masalah-masalah yang menyangkut mengenai territorial claim dari negara-negara di anggotanya itu. Memang mereka bisa memberikan anjuran untuk misalnya saja prinsip ius possidetis juris itu dianjurkan ya agar sebagai pegangan seperti apa yang dilakukan negara-negara Amerika Selatan ya. Mereka menganjurkan kalau ada territorial claim ya hendaknya menggunakan kaidah-kaidah yang pernah disepakati pada waktu masalah colonial time dulu ya. Jadi ya saya melihat bahwa Indonesia sebagai pimpinan ASEAN yang ada lagi itu tidak hanya bisa melihat dari aspek bagaimana menyelesaikan masalah perbedaan-perbedaan yang ada itu dengan cara damai ya, dengan memberikan suasana yang kondusif bagi pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut ya. Nah, sedang mengenai sovereignty atau kedaulatan dari wilayah yang diperebutkan situ ya marilah semua claiming state itu duduk bersama menyelesaikannya dengan hati ataupun suasana yang damai. Ya, Pak Makarim, dengan kata lain bahwa Indonesia tidak bisa bersikap keraskah kepada Tiongkok? Kita bisa bersikap keras sesuai dengan bidangnya, tapi kalau menyangkut mengenai territorial claim, ya Indonesia itu adalah tidak merupakan claimant state.
Indonesia tidak merupakan claimant state di dalam masalah mengenai kelautan di Asia Tenggara tadi. Jadi oleh karena itu apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia itu adalah menggunakan sesuatu peranan yang ada di ASEAN itu untuk menciptakan bagaimana suasana agar bisa terjadi apa yang disebut peaceful dialogue. Misalnya sekarang kan ada pengembangan untuk mengusahakan mengenai kode yang akan disampaikan di wilayah Asia Tenggara secara damai ya. Nah, code of conduct tadi itu merupakan suatu hal yang baik karena apa? Itu menjadi pegangan bagi semua pihak yang ada yang menggunakan wilayah maritim Asia Tenggara itu, karena sampai sekarang ini in the absence of kesepakatan antara beberapa negara yang berpatokan pada United Nations Convention of Law of the Sea, sedangkan China yang berpatokan pada prinsip sejarah, itu kan tidak bertemu. Tetapi kalau ada code of conduct di Asia Tenggara itu bisa merupakan suatu pegangan hukum yang bisa dijadikan rujukan bagi negara-negara apabila terjadi benturan-benturan yang ada. Dengan adanya hubungan baik antara Indonesia dan juga Tiongkok ini, apakah ini juga bisa dikatakan mengganggu ataupun juga mengancam kedekatan dengan pihak lain, dalam hal ini Barat? Kalau kita itu kan prinsipnya itu adalah bagaimana kita mengembangkan hubungan bersahabat dengan semua pihak ya. Karena kita adalah sejak awal itu berprinsip politik bebas dan aktif ya. Kita ingin agar supaya di dalam kesempatan kita mengembangkan kerjasama, kita kembangkan kerjasama itu. Di mana kita memiliki kesempatan untuk membuat sesuatu dalam rangka mendamaikan ketegangan-ketegangan yang ada, kita gunakanlah usaha itu. Jadi kita tidak membuat sikap ya bahwa Indonesia di dalam kasus-kasus yang menyangkut perbedaan itu bersikap dekat kepada satu ya dengan membuat sikap yang jauh dengan yang lain. Tapi justru kita membuat kita merupakan suatu negara yang bisa berdialog dengan semua pihak yang tersangkut pertikaian tersebut, dengan harapan juga justru kita bisa menjadi penengah atau menjadi usaha untuk membentuk kesepakatan-kesepakatan yang bisa mempertemukan kedua belah pihak. Baik Pak Makarim, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda khususnya terkait dengan perang Rusia dan Ukraina. Tetaplah bersama kami di Special Report. We must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war Pemirsa, dalam sesi ketiga konferensi tingkat tinggi G20 di Bali kembali dilanjutkan pada Rabu siang. Untuk perwakilan Rusia, mereka mengutus Menteri Keuangannya Anton Siluanov menggantikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang pulang pada Selasa malam. Dari tayangan media center KTT G20, Anton Siluanov terlihat hanya berbincang dengan delegasi asal Rusia saja. Itu berbeda dengan delegasi negara lain yang saling berkomunikasi. Selain Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov, terlihat juga Dubes Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamyanin. Sesi ketiga KTT G20 ini membicarakan mengenai transformasi digital. Dalam sambutan pengantarnya, Presiden Jokowi kembali menyerukan agar perang dihentikan. Sebelumnya pada Selasa malam, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dipastikan meninggalkan KTT G20 Bali. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teguh Faizasyah mengatakan bahwa masalah datang dan perginya perwakilan negara adalah terkait dengan masalah keamanan.
Ia enggan berspekulasi terkait Lavrov yang pulang lebih awal. Belum bisa memprediksi apa yang disampaikan Bapak Presiden ya. Namun memang ini adalah satu dinamika yang sering kali terjadi pada saat kita menyelenggarakan event-event internasional. Tidak hanya Indonesia, mungkin pada event internasional lainnya kan banyak konteks yang harus kita perhatikan. Berlangsung tidak saja pada saat penyelenggaraan pertemuan multilateral tersebut, namun juga konteks lain yang berkembang di dunia berdaulat. Secara umum ini Indonesia terkait konflik yang ada di Eropa sendiri, stance-nya masih sama atau sudah berubah Pak dengan terjadinya dengan di Polandia ini? Indonesia senantiasa menyerukan agar pihak-pihak yang katakanlah berseberangan pada saat ini untuk mengupayakan cara-cara damai. Itu tentunya berangkat dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia senantiasa konsisten mengupayakan mengharapkan katakanlah suatu kondisi internasional yang baik dan kondusif bagi negara-negara dunia pada umumnya. Pak, seberapa yakin Indonesia peristiwa Polandia ini akan mempengaruhi komunikasi bersama di G20 ini? Saya tidak bisa komentari itu ya. Pak, mengenai update delegasi G20, kabarnya Menlu Rusia sudah pulang dan Presiden AS siang ini juga dikabarkan. Pemirsa, perdamaian antara Rusia dan Ukraina sepertinya masih jauh dari kata sukses. Ketegangan masih menyelimuti terutama saat Presiden Ukraina hadir secara virtual di KTT G20 Bali dan meminta Rusia menghentikan perang. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang hadir di Nusa Dua Bali pun terusik dan menilai syarat negosiasi Ukraina tidak realistis. Panasnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina seolah bergeser sejenak ke KTT G20 Bali, terutama saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Kiev tidak dapat mengadakan negosiasi damai dengan Moskow selama Presiden Rusia Vladimir Putin berkuasa. Zelensky pun mendorong forum KTT G20 untuk mendesak Rusia menghentikan perang. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде ніяких Мінськів 3, які Росія порушить одразу ж після укладення. Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути усіх вас, обманути світ і заморозити війну, якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pun terusik dengan keluh kesah Zelensky di hadapan pemimpin dunia G20. Menurut Lavrov, syarat Ukraina untuk memulai kembali pembicaraan dengan Moskow tidak realistis. Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации. Не отказываемся от переговоров, и если кто и отказывается, так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге договариваться. Зеленский выступал 20 минут, перебить его было невозможно, потому что это была запись. Выключать запись, видимо, не захотели. Но из его выступления я вынес только один вывод, что он никаких западных советов пока не слушает. Ну и не буду перечислять все, что он сказал. Была воинственная риторика, русофобская, агрессивная. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga ikut menegaskan bahwa perang harus segera dihentikan. Dalam pidato pembukaan puncak KTT G20, Presiden Joko Widodo menyerukan penyelesaian konflik di Ukraina dan mendorong negara-negara untuk bekerja sama demi menciptakan perdamaian global. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world.
we all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan darurat bersama pemimpin G7 dan NATO setelah mendapatkan informasi 2 warga Polandia tewas diduga akibat dari rudal Rusia. Misil yang diduga dari Rusia itu jatuh di bagian timur negara Polandia. Selain menewaskan 2 warganya, rudal tersebut juga menghancurkan pasar. Rudal yang jatuh di wilayah Polandia pada hari Rabu waktu setempat merupakan yang kali pertama terjadi sejak Rusia menginvasi Ukraina. Dan misilnya jatuh di wilayah anggota NATO. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan investigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan militer. Namun Presiden Polandia, Andrzej Duda, mengatakan secara resmi belum mengetahui siapa yang melontarkan rudal dan asal pembuatnya. Meski dugaan berasal dari Rusia, namun kepastian tersebut masih perlu diverifikasi. Sementara itu, Sekjen NATO pun segera melakukan pertemuan darurat. W Przewodowie doszło do eksplozji, w wyniku której 2 naszych rodaków straciła życie. Pracujemy również teraz nad ustaleniem wszelkich przyczyn, które miały miejsce i wszystkiego, co się stało podczas tego zdarzenia z międzynarodowymi ekspertami, których zaprosiliśmy również do naszego grona ekspertów. Dan pemirsa, kami lanjutkan dialog bersama dengan Makarim Wibisono, mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa periode 2004 hingga 2007. Pak Makarim masih bersama kami? Masih, Mbak Evera. Baik. Pak Makarim, kita tahu bahwa hasil dari Leaders Declaration yang dikeluarkan itu menyebutkan bahwa Indonesia meminta agar stop the war atau menghentikan perang. Nah, apakah dalam pernyataan tersebut dapat mempengaruhi Rusia untuk bisa benar-benar menghentikan perangnya terhadap Ukraina? Saya rasa apa yang dimasukkan sebagai anjuran declaration dari G20 itu merupakan suatu anjuran yang baik ya, karena di setiap kesempatan yang paling pertama adalah bagaimana kita mengusahakan supaya peperangan atau pertempuran atau ceasefire itu bisa terlaksana, karena ceasefire itu bisa menjamin terhentinya korban-korban yang berjatuhan. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan secara seksama mengapa Rusia itu berkesimpulan untuk melakukan serangan yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Seperti diketahui ya bahwa Rusia itu sangat concern mengenai masalah keamanan nasional. Karena sejak pada waktu mau berakhirnya Uni Soviet menjadi Federasi Rusia, sebenarnya sudah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Rusia itu atau Uni Soviet itu agar supaya jangan ada gerakan-gerakan dari Eropa Barat maupun NATO atau Amerika Serikat ya untuk mencoba merubah situasi security yang ada di Eropa. Jadi dalam arti kata janganlah ada perluasan NATO dengan terjadinya perubahan hilangnya Uni Soviet dan munculnya Federasi Rusia. Tetapi pada kenyataannya sejak tahun 2000 ya semua negara-negara bekas daripada Uni Soviet itu sudah satu persatu masuk ke NATO ya. Sedangkan kalau kita lihat pada waktu sidang NATO tahun 2021 Amerika Serikat mengusulkan agar supaya Ukraina, ya Belarus dan Ukraina dan Georgetown, ada 3 negara itu masuk menjadi anggota NATO. Nah, hal ini merupakan suatu ancaman bagi keamanan Federasi Rusia. Karena apa? Karena antara Rusia dan Ukraina itu merupakan ada sejarah jalinan yang sangat erat yang menyangkut mengenai keamanan mereka. Seperti diketahui, daerah perbatasannya atau batas antara Ukraina dengan Rusia itu sangat panjang. Ya, apabila ini
kemudian Ukraina itu menjadi wilayah daripada NATO, berarti semua perbatasan daripada Ukraina itu bisa ditempatkan rudal atau peluru-peluru kendali yang bisa langsung menggoncang keamanan daripada Rusia. Jadi sebenarnya yang dikehendaki oleh Rusia agar supaya berhentilah gerakan-gerakan untuk membuat Ukraina itu sebagai negara wilayah NATO. Jadi dia tidak ingin bahwa Ukraina itu menjadi wilayah NATO. Jadi oleh karena itu dia sebenarnya berkeinginan dan memberi kesempatan kepada Ukraina itu menjadi anggota dari European Union, ya. Tetapi kalau menyangkut mengenai NATO, ini kan menyangkut mengenai keamanan. Ini merupakan masalah mengenai yang kalau bisa dilihat dari kacamata atau perspektif mereka, ini masalah to be or not to be, ya. Jadi kalau kita lihat terus kemudian bahwa Zelensky ataupun Ukraina tidak menyentuh sama sekali bahwa mereka tidak mau menjadi anggota atau tidak akan menjadi anggota NATO, ya berarti Rusia juga tidak akan mengubah posisinya, karena ini merupakan basic position daripada Rusia terhadap kasus yang ada dengan Ukraina tersebut. Ya, jadi ibu lihat sendiri. Ya. Ya, ini kita masih akan perlu mengverifikasi begitu ya, apakah benar serangan yang terjadi di Polandia ini adalah ulah dari Rusia ataukah bukan. Jika memang ini adalah ulah dari Rusia, apakah ini pernyataan sikap dari Rusia yang secara tidak langsung menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan hasil dari Leaders Declaration yang telah dilakukan dalam G20 ini? Kalau saya melihat ya, bahwa juga pihak Rusia kan sebenarnya menginginkan ya, bahwa apa yang terjadi sekarang konflik dengan Ukraina itu bisa juga berhenti dengan segera. Karena ini juga menimbulkan korban yang ada di Ukraina, tetapi juga ada korban yang ada di Rusia. Nah, ini hal-hal semacam salah sasaran atau salah ini, itu bisa kemungkinan terjadi di negara manapun juga ya. Nah, ini merupakan hal yang, tapi kalau saya melihat ya dari perspektif yang ada di Rusia itu, mereka tidak akan memperluas konfliknya dengan misalnya Polandia ataupun negara-negara yang ada di berbatasan dari Ukraina ya, karena dia sebenarnya menginginkan ya bahwa supaya ketegangan yang muncul dengan adanya kemungkinan NATO itu memperluas wilayahnya ke Ukraina itu terhenti atau tidak jadi. Jadi oleh karena itu sebenarnya dengan adanya effort untuk membatasi perkembangan NATO ke Ukraina itu sudah merupakan suatu gerakan yang bisa menenteramkan atau bisa menyetop keinginan Rusia untuk melanjutkan pertempurannya. Ya, dan harusnya G7 dan juga NATO tidak perlu terlalu reaktif gitu ya menyikapi apakah ledakan tersebut, harusnya diverifikasi terlebih dahulu benarkah itu berasal dari Rusia ataukah bukan. Terima kasih Bapak Makarim Wibisono sudah bergabung bersama kami di Special Report. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah menteri nampak santai mengenakan sejumlah pakaian dalam sejumlah rangkaian G20, mulai dari menggunakan sepatu sneakers hingga mengenakan topi terbalik. Siapa saja mereka? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sosok istri Presiden Korea Selatan Kim Kun Hee ramai dibicarakan warganet di media sosial. Mereka menyanjung penampilannya saat hadir di KTT G20 di Bali. Istri Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan, mendapatkan banyak pujian karena parasnya yang cantik dan awet muda. Kim Kun Hee yang merupakan pengusaha ini sudah memasuki usia 50 tahun, namun masih nampak seperti usia 30-an. Kim Kun Hee diketahui menikah dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada tahun 2012 silam. Namun karena sebuah kontroversi yang sempat menyeretnya, Kim Kun Hee menolak jabatan sebagai ibu negara dan memilih untuk disebut sebagai istri dari Presiden Korea Selatan.
Pemirsa, Indonesia telah membawa cinta dan kebersamaan para pemimpin G20 dalam acara makan malam. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pesan tentang perlunya setiap negara bekerja sama dan memelihara perdamaian dunia. Tarian tradisional hingga pertunjukan musik telah memberi suasana makan malam para pemimpin negara G20 di Lotus Pond, Garuda Wisnu Kencana menjadikan malam penuh dengan keakraban. Pertunjukan musik dan video mapping di tebing Bukit Kapur GWK Selasa malam membuat mata Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menoleh ke kanan kiri, fokus menikmati penampilan. Begitu pula dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang terlihat tersenyum sepanjang acara. Ekspresi kagum juga terlihat dari gestur Presiden Tiongkok Xi Jinping yang mendekati Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangan. Singkat cerita, jamuan makan malam besutan Presiden Joko Widodo kepada para tamu negara Selasa malam menjadi momen yang mencairkan obrolan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud. Keduanya selalu bercandaria bersama Presiden Jokowi. Sebelum tamu negara pulang, Presiden Jokowi sempat memperkenalkan Wisnu Tama kepada para tamunya. Dan tertangkap kamera, Perdana Menteri India Narendra Modi mengajak bicara Wisnu Tama. Wisnu Tama memang menjadi salah satu kreator di balik jamuan makan malam delegasi G20. Indonesia telah memecah kepenatan dan kekakuan suasana KTT G20. Karena seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya sebelum makan malam tentang cinta dan kebersamaan. Thank you for your presence here at Garuda Wisnu Kencana. In Balinese mythology, this statue depicts love, responsibility, courage, and devotion. These are our duties to the world and humanity. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam special report penyerahan presidensi G20. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.